Vietnam memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan yang bermula sejak menjadi bagian dari koloni Prancis. Pada abad ke-19, selama masa kolonial, rakyat Vietnam mengalami eksploitasi ekonomi dan penindasan budaya, bahasa, sistem pendidikan, dan administrasi Prancis diberlakukan secara luas, memicu kesadaran nasionalisme. Tokoh-tokoh seperti Phan Boi Chau dan Pa Chu Trinh pun muncul, memimpin berbagai gerakan seperti Dong Du dan Ken Phong yang menyerukan persatuan dan kemerdekaan Vietnam. Momentum perjuangan semakin kuat ketika Jepang menduduki Vietnam selama Perang Dunia II. Meskipun kekuasaan berpindah dari Prancis ke Jepang, rakyat Vietnam tetap mengalami penjajahan. Namun, ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus tahun 1945, kekosongan kekuasaan pun tercipta. Partai Komunis Indochina yang dipimpin oleh Ho Chi Minh memanfaatkan peluang ini untuk segera menggerakkan revolusi rakyat demi merebut kemerdekaan pada pertengahan Agustus tahun 1945. Partai Komunis dan Front Viet Minh melancarkan pemberontakan umum yang dikenal sebagai Revolusi Agustus. Dalam waktu hanya 2 minggu, kekuasaan berhasil direbut di kota-kota utama seperti Hanoi, Hue, dan Saigon. Keberhasilan ini merupakan hasil strategi jitu, persiapan matang, serta dukungan penuh dari rakyat di berbagai penjuru Vietnam. Setelah kemenangan pemberontakan, Ho Chi Minh segera menyusun naskah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 2 September tahun 1945 di lapangan Badin, Hanoi. Ia secara resmi membacakan deklarasi yang menyatakan bahwa Vietnam memutuskan semua hubungan kolonial dengan Prancis dan berdiri sebagai negara merdeka. Deklarasi ini menandai berdirinya Republik Demokratik Vietnam, negara demokrasi rakyat pertama di Asia Tenggara. Proses kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, menandai puncak perjuangan mereka melawan penjajah. Proklamasi memiliki sejarah yang panjang, dimulai dengan banyaknya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat akibat penjajahan, hingga rakyat tidak menyadari nilai nasionalisme, sampai akhirnya mulai menyadari pentingnya jiwa nasionalisme. Penjajah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai proklamasi kemerdekaan. Namun, sebelum kemerdekaan, Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dan PPKI memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua adalah salah satu masalah yang sempat muncul selama proses kemerdekaan, sehingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan muda menculik golongan tua untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Namun, hal ini tidak menghentikan keinginan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah proses yang panjang, proklamasi akhirnya dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945. Proses kemerdekaan Filipina. Filipina dengan nama resmi disebut sebagai Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara sebelah utara Indonesia. Proses perjuangan rakyat Filipina untuk merdeka cukup panjang dan dilalui dengan jalur perjuangan fisik, yaitu ditandai oleh pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Spanyol atas Filipina. Perjuangan kemerdekaan Filipina dari Spanyol ditandai dengan peristiwa Revolusi Filipina yang kemudian memicu peristiwa Perang Filipina-Amerika, di mana terjadi pertarungan antara kelompok revolusioner Filipina dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama masa perang melawan kekuasaan kolonial, pihak pejuang Filipina belum memiliki koordinasi yang cukup untuk mengalahkan pasukan Spanyol, misalnya dari faktor teknologi perlengkapan perang. Akan tetapi, sepanjang abad ke-19, kelas menengah Filipina dan latar pendidikan Barat muncul dan bercita-cita untuk mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat Filipina. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan, proses yang dilalui kelompok pejuang diwarnai dengan berbagai dinamika perlawanan oleh rakyat Filipina terhadap kekuasaan kolonial.
Kemudian, Perang Spanyol-Amerika mengakhiri kekuasaan Spanyol di Filipina pada tahun 1898 dan Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat setelah adanya penandatanganan Perjanjian Paris yang berisi Spanyol mengakui bahwa Filipina merupakan hak Amerika Serikat. Amerika membeli Filipina seharga $5 juta dari Spanyol dan Amerika menjanjikan bantuan kepada penduduk Filipina untuk memerdekakan Filipina dari Spanyol. Namun, pada Perang Dunia II, Filipina jatuh ke tangan Jepang. Akan tetapi, pemerintah Filipina tetap patuh kepada Amerika dan membantu Amerika melawan Jepang karena Amerika telah menjanjikan kemerdekaan kepada Filipina. Lalu pada tanggal 4 Juli 1946, Amerika menepati janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Myanmar, perjalanan menuju kemerdekaan. Myanmar, negeri yang kaya akan budaya dan sejarah, mengalami perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Sebuah perjuangan melawan kolonialisme yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak tahun 1824, Myanmar yang dahulu dikenal sebagai Burma berada di bawah kendali Inggris. Setelah serangkaian perang Anglo-Burma, negara ini menjadi bagian dari Hindia Britania pada tahun 1886 dan rakyatnya harus hidup di bawah pemerintahan kolonial. Lalu, di awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh. Kelompok-kelompok perlawanan bermunculan menuntut kebebasan dari kolonialisme. Salah satu tokoh kunci dalam perjuangan ini adalah Jenderal Aung San yang menjadi pemimpin dalam upaya negosiasi kemerdekaan. Selama Perang Dunia II, Jepang menguasai Myanmar dengan bantuan Tentara Kemerdekaan Burma. Namun, rakyat Myanmar segera menyadari bahwa pemerintahan Jepang tidak berbeda dari kolonialisme sebelumnya. Pada tahun 1945, mereka berbalik melawan Jepang dan bekerja sama dengan sekutu untuk membebaskan negara mereka. Setelah perang berakhir, Jenderal Aung San bernegosiasi dengan Inggris. Pada Januari 1947, Perjanjian Panglong ditandatangani memberikan dasar bagi persatuan berbagai etnis di Myanmar. Sayangnya, Aung San dibunuh pada Juli 1947 sebelum ia melihat kemerdekaan negaranya. Akhirnya, pada 4 Januari 1948, Myanmar secara resmi meraih kemerdekaannya dari Inggris, menjadi negara yang berdaulat.